وصحبه إلى يوم الوفاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang kita menggunakan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-19. Pertemuan yang ke-19. Sebelumnya di pertemuan ke-18 kita telah membahas tentang dalilus salihin. Dalil bahwasannya ada yang menyembah orang-orang saleh. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang kalian sembah itu orang-orang saleh, mereka orang-orang salehnya mencari jalan menuju Allah. Mencari-cari wasilah perantara dengan ketaatan ibadah kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan azab Allah. Maka apabila keadaannya seperti itu, orang solehnya seperti itu, yang mereka manusia butuh kepada Allah, fakir kepada Allah, maka tidak pantas untuk diibadahi bersama Allah. Karena tidak ada yang pantas apapun itu, siapapun itu untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang makna wasilah. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Mencari-cari wasilah kepadanya. Wasilah kita sudah bahas, dia definisinya secara bahasa adalah asyai'ul ladzi yuwassilu ilal maqsudi, sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan, kepada yang dimaksud. Maka sesuatu yang mengantarkan kepada ridho Allah dan surganya, dia adalah wasilah kepada Allah. Dan ini adalah wasilah yang disyariatkan, yaitu ketaatan, ibadah, amal soleh. Karena di luar sana banyak orang yang salah, keliru dalam memahami wasilah di sini, yang berakibat fatal, jatuh dalam kesyirikan. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan, salah kaprah tentang wasilah. Anda minta yang kata rakatnya darakatkan, begitu juga terjemahnya. Ammal muharrifuna al-mukharrifuna fayaquluna. Anda mau tanya ke antum, apa perbedaan al-muharrifun dengan yaquluna? Muharrifun dan yaquluna. Muharrifun itu sama-sama ada waw dan nun. Yaqulun sama-sama ada waw dan nun. Tapi muharrifun jenisnya apa itu dia? Namanya apa? Muharrifun. Jama' mudzakkar salim. Adapun yaqulun fi'il apa? Fi'il mudhari'. Kalau bersama dengan waw jamaah namanya apa? Af'alul khamsah. Jangan sampai keliru di situ ya. Muharrifun itu jama' mudzakkar salim, marfu'nya dengan waw. Yaqulun af'alul khamsah, marfu'nya dengan thubutun nun, penetapan nun. Ammal muharrifun, adapun para muharrif, para pengubah. Muharrifun itu
pengubah, ya orang-orang yang mengubah syariat. Adapun muharrifun, para pengubah, al-muharrifun, para pembuat khurafat. Al-muharrifun itu pembuat khurafat. Muharrifun, para pengubah, al-muharrifun, pembuat khurafat, yaqulun, mereka mengatakan al-wasilatu, wasilah adalah, ini salah kaprah mereka nih dalam makna wasilah. Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i wassalihina wal amwati taj'aluhum wasitatan bainaka wa bainallahi liyuqarribuka ilallahi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Para muharrifun, pengubah, muharrifun, pembuat khurafat, mereka mengatakan wasilah adalah anta ja'ala, engkau jadikan, bainaka, antara engkau, kamu jadikan antara kamu. Dan ini adalah yang diperingati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah murka. Jadi bukan wasilah. Karena wasilah dia adalah yang mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Baru itu adalah wasilah kepada Allah. Adapun ini yang kata mereka wasilah, malahan justru mengantarkan kepada kemurkaan Allah, kemarahan Allah, maka tentu ini bukan wasilah kepada Allah. Iya, wasilah kepada neraka Allah. Kata mereka wasilah, engkau jadikan antara engkau dan antara Allah perantara dari kalangan para wali dan orang soleh dan orang-orang mati. Allah nggak suka dibuat seperti ini. Diduakan ini namanya. Diduakan ini namanya. Jadi mereka itu konsepnya menyembah wali dulu, menyembah orang soleh, menyembah orang-orang mati, sujudnya kepada wali, sujudnya kepada orang soleh, doanya kepada wali, bernazarnya, menyembelihnya kepada wali, kepada orang soleh. Tujuan agar nanti si wali itu memberikan ibadah tersebut kepada Allah. Tapi dia sudah beribadahnya kepada siapa? Wali. Kan seperti itu. Sebagaimana sudah kita jelaskan. Mereka doa, sujud, kemudian apa lagi? Berkurban, bernazar dan ibadah-ibadah yang lainnya ditujukan kepada siapa? Wali. Agar supaya nanti wali itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka ibadahnya kepada siapa? Wali. Itu bukan wasilah. Karena tadi kita katakan wasilah adalah yang mengantarkan kepada ridho Allah. Itu baru wasilah kepada Allah. Adapun ini mengantarkan kepada apa? Kemurkaan Allah. Ini bukan wasilah kepada Allah, tapi wasilah kepada neraka Allah. Akan tapi orang-orang di zaman sekarang ini mereka ditutupi dengan hawa nafsu mereka. Karena mungkin itu adalah mata pencaharian mereka. Nanti kalau datang ke wali, kuburan wali, mereka dapat uang banyak itu. Coba kali-kali nanti Mas Ardian kalau misalnya jadwal nonton itu, antum kasih lihat kayak gitu. Wah, mereka untung besar itu. Jadi setelah dihitung-hitung uangnya, nanti para supir busnya, kiai-kiainya itu udah nunggu di depan. Dibagi-bagi uangnya. Ini jatah kiai sekian persen. Oh, ini jatah supir bus sekian persen. Senang mereka. Dapat uang banyak. Padahal udah dari jauh-jauh hari 1400 tahun yang lalu sudah dikabarkan akan kesesatannya perbuatan ini.
Tapi mereka tidak kunjung sadar karena hawa nafsu. Karena kalau tidak melakukan itu, mau dapat uang dari mana? Kan udah dari 1400 tahun yang lalu. Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan minal awliya'i wassalihin wal amwat. Itu kata mereka. Engkau jadikan antara engkau dan antara Allah perantara dari kalangan para wali dan orang-orang soleh dan orang-orang mati. Perhatikan fokus. Taja'aluhum wasitatan. Engkau menjadikan mereka kembali ke mana? Wali, orang soleh, mayit ya. Engkau jadikan mereka, yaitu wali, soleh, mayit, wasitatan, perantara. Bainaka, antara kamu, wa bainallahi, dan antara Allah, liuqarribuka, agar mereka mendekatkan kamu kepada Allah. Liuqarribuka itu failnya domir waw, kembali ke mana? Solihin, aulia ya, agar nanti orang-orang soleh, wali tersebut, orang mati tersebut, yuqarribuka, mendekatkan kamu ilallah, kepada Allah. Dan itu perbuatan syirik. Allah mengatakan, menceritakan tentang perbuatan mereka yang sudah terjadi di zaman Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Allah mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi para penyembah Lat, Uzza, Manah, dan apapun itu selain Allah di zaman Rasulullah, ketika ditanya, kenapa engkau beribadah kepada Lat, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala? Bukankah engkau meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki? Iya. Engkau tidak meyakini patung-patung itu engkau tidak meyakini patung-patung itu menciptakan, kan? Iya, kita tidak meyakini itu. Kita meyakini Allah Maha Pencipta. Kemudian kenapa kalian beribadah kepada patung? Paham ya? Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, patung-patung, kecuali agar patung-patung itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu sudah terjadi 1400 tahun yang lalu. Allah sudah mengingkarinya, Rasulullah sudah mengingkarinya. Akan tapi kenapa masih terjadi sampai saat ini? Tak kunjung sadar, karena itu memang hawa nafsunya. Oleh karena itu ini tugas antum. Semangat dalam mempelajari hal-hal yang seperti ini. Ini lebih wajib daripada antum, kita semua dalam mempelajari hukum fikih, hukum sholat, hukum zakat. Lebih wajib daripada mempelajari sirah, daripada mempelajari hal-hal yang lainnya. Tauhid terlebih dahulu. Karena mau bagaimanapun antum paham ilmu fikih, 4 mazhab antum pahami. Al-Quran di luar kepala. Hadis 10.000 hadis sudah dihafal. Ketika ditanya suatu permasalahan, dia jawab menurut mazhab ini, menurut mazhab ini. 4 mazhab dia jawab. Tapi dia tergelincir dalam tauhid, 0 besar. Nggak ada gunanya. Kemudian di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fa ma'nal wasilati inda haula'il mukharrifina, fa ma'nal wasilati, maka makna wasilah inda haula'il mukharrifin, menurut mereka ini para pembuat khurafat. Ayah akhi, mereka seringkali membuat khurafat. Senang kali memang itu isi kajian mereka, dongeng-dongeng. Antum tahu dongeng mereka salah satunya apa? Yang membuat orang ketawa geli. Kata mereka, ditokohkan oleh kalangan mereka. Ketika mereka mengunjungi kuburan Rasulullah apa? Bergerak. Pernah dengar belum dongeng mereka ini? Bergerak. Kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya, menghampiri Habib itu. Kemudian Rasulullah mencium lutut Habib itu. Ya, gimana Rasulullah mencium lutut? Dongeng. Bohong itu, dusta. Rasulullah mencium lutut. Lutut itu ya dia siapa?
Emang mukharrifin, para pembuat khurafat. Khurafat itu cerita dusta. Kalau nggak tahu arti khurafat, khurafat itu cerita dusta, dongeng. Fa ma'na al-wasilati 'inda haula'il mukharrifin, maka makna wasilah menurut mereka ini para pembuat khurafat, para pembuat dusta, para pembuat dongeng, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, engkau jadikan antara engkau dan antara Allah perantara. Tu'arrifullaha bika, wa tanqulu lahu hajatika, wa tukhbiruhu anka, ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu. Lihat, au ka'anna Allah jalla wa ala bakhilun la yu'ti illa ba'da ma yalihu alaihi bil wasaiti, ta'ala Allahu amma yaqulun. Antum perhatikan itu, konsekuensi yang buruk banyak. Ketika seorang keliru dalam agama, salah dalam memahaminya, pasti banyak konsekuensi yang lainnya yang akan terjadi yang buruk. Karena agama Islam telah sempurna, seimbang. Ketika ada orang keluar jalur, pasti banyak konsekuensi yang batil yang terjadi. Bentar ya, jangan dimatiin, gak apa-apa mas. Bismillah, kita lanjutkan. Tadi kata pensyarah hafizallahu taala, fa ma'nal wasilati 'inda haula'il mukharrifin. Ya, antum harus benar-benar paham ini. Jangan sampai malah termasuk orang-orang yang keliru dalam memahaminya. Fa ma'nal wasilati 'inda haula'il mukharrifin, maka makna wasilah menurut mereka ini para pembuat dongeng, khurafat, anta ja'ala bainaka wa bainallahi wasitatan, engkau jadikan antara engkau dan antara Allah perantara. Ya tadi itu dari kalangan wali, orang soleh, orang-orang mati, yang nanti tu'arrifullaha bika. Tu'arrifu, ana mau tanya ini,
Fa'ilnya mana? Hah? Takdirnya? Tu'arifu. Ta'ir fa'il. Hiya, bukan anta. Hiya kembali ke wasithah. Oke. Udah paham kan? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke wasithah. Oke. Berarti apa? Tu'arifullaha bika. Wasithahnya itu, perantaranya itu tu'arifullaha bika. Wasithahnya itu, perantaranya itu dari kalangan wali, orang soleh, orang matinya itu mengenalkan kamu kepada Allah. Tu'arifullaha bika, bika kamu, mengenalkan kamu kepada Allah. Wasilah menurut mereka, engkau jadikan antara engkau dan antara Allah perantara, yang nanti perantara itu memperkenalkan kamu kepada Allah. Wa tanqulu lahu hajatika, dan memindahkan kepada Allah hajat-hajatmu. Jadi nanti mereka beribadah kepada wali, orang soleh, meminta kebutuhan hajat mereka. Nanti mereka berkeyakinan wali itu memindahkan hajatnya mereka kepada Allah. Wa tanqulu lahu hajatika, dan memindahkan kepada Allah hajat-hajatmu. Wa tukhbiruhu anka, dan nanti perantara itu mengabarkan kepada Allah tentangmu. Tukhbiruhu, ya, tukhbiruhu itu sama lagi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya hiya kembali ke wasithah. Nanti perantara itu mengabarkan kepada Allahu, kembali ke Allah, mengabarkan kepada Allah anka, tentangmu. Paham gak ini? Hah? Hati-hati ini tauhid ini. Salah-salah paham, tergelincir. Kan kalau fikih salah-salah paham, ibadahnya nggak diterima. Kalau tauhid salah-salah paham, kekal dalam api neraka ini. Ya gak? Begitu gak? Kan salah-salah paham, takutnya jatuh dalam kesyirikan. Kalau udah syirik, gimana? Jadi kata mereka, nanti si perantara itu mengenalkan kamu kepada Allah. Si perantara itu memindahkan hajat-hajatmu kepada Allah. Awalnya itu para penyembah itu meminta kepada wali. Nanti kata mereka walinya memindahkan hajatnya kepada Allah. Dan mengabarkan kepada Allah tentang kamu. Lihat apa? Ka'annallaha jalla wa ala la ya'lamu. Seakan-akan keren. Oh iya ya, kayak bagus juga seperti itu kan. Kita kan pelaku dosa, sering bermaksiat, suka membunuh, suka berzina. Kayaknya kalau kita beribadah kepada Allah langsung gak mungkin deh, gitu kan. Kita kayaknya harus beribadah kepada wali dulu, meminta hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita kepada wali dulu, biar nanti si wali itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Si wali itu memindahkan hajat-hajat, kemauan kita, kebutuhan kita kepada Allah. Lihat konsekuensinya. Kelihatannya baik, tapi apa konsekuensinya? Ka'annallaha jalla wa ala la ya'lamu. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, tidak berilmu, tidak dapat mengetahui hajat-hajatnya kecuali melalui perantara dulu. Tidak mengetahui kebutuhan-kebutuhan hambanya kecuali melalui perantara dulu. Lihat buruknya itu. Allah maha sempurna, Allah maha mengetahui, Allah maha. Au ka'annallaha jalla wa ala bakhilun, atau seakan-akan Allah itu pelit. Kan kalau begitu seakan-akan Allah pelit. Ya kan?
La yu'ti illa ba'da ma yalihu alaihi bil wasaiti. Yang dimana seakan-akan Allah pelit, la yu'ti, tidak akan memberikan kecuali ba'dama, setelah yalihu, mendekatkan dia bil wasaiti, dengan perantara-perantara. Seakan-akan Allah pelit, tidak memberikan kecuali setelah yalihu, mendekatkan atasnya dengan perantara-perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Itu karena mereka menyerupai Allah dengan makhluk, dan Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun. Mereka menyerupai Allah dengan makhluk. Sering anak katakan di pertemuan sebelumnya, mereka menyerupai Allah dengan makhluk. Kata mereka, raja-raja dunia itu rakyat jelata, rakyat miskin, rakyat biasa, tidak bisa menyampaikan kebutuhannya, menyuarakan suaranya secara langsung, tapi harus melalui tangan kanannya. Bahkan mungkin rajanya nggak tahu kalau ternyata ada rakyat jelata, kecuali melalui staf-stafnya memberitahu, wahai raja, ini di daerah sini masih ada yang miskin. Wahai raja, ini di daerah sini masih ada yang belum dapat bansos, membutuhkan bantuan stafnya. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, nggak butuh semua itu. Kalau misalnya itu dilakukan kepada Allah, seakan-akan Allah itu tidak mengetahui, seakan-akan Allah itu pelit, tidak mau memberikan kecuali didekatkan dulu dengan perantara-perantara. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Paham sudah ya? Lihat, walihada yushabbihuna 'alan nasi. Walihada, dan seperti ini, yushabbihuna 'alan nas, mereka menyerupai manusia, ya, menyerupai Allah dengan manusia. Menyerupai Allah dengan manusia yang tadi udah anak katakan. Menyerupai Allah dengan raja-raja dari kalangan makhluk, raja-raja yang ada di bumi. Kan kalau raja-raja gitu, presiden kan, gubernur, kita nggak bisa menyampaikan kebutuhan kita, atau mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk rakyat jelata datang ke Pak Presiden butuh ini, nggak mungkin. Harus melalui tangan kanannya dulu, baru nanti kalau orang bilang pakai orang dalam dulu, gitu kan. Kalau pengen daftar keterima pakai orang dalam dulu, dan Allah maha suci dari itu. Allah tidak seperti makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai suatu apapun. Maha tinggi Allah dari semua apa yang mereka katakan. Walihada yushabbihuna 'alan nas. Wa yaqulun, mereka mengatakan, Allahu jalla wa ala yaqul, ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata. Fadalla ala anna ittikhadzal wasaiti minal khalqi ilallahi amrun masyru'un li'anna allaha athna ala ahlihi wa fil ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi qalu innallaha amarana an nattakhidhal wasilata ilaihi wal wasilatu ma'naha al wasitatu hakadha yuharrifuna al kalima an mawadhi'ihi. Dikit lagi, fal wasilatul masyru'atu fil qur'ani wa fi sunnati hiya ta'atul lati tuqarribu ilallahi wa tawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya al wasilatul masyru'atu. Nah, perhatikan ini, fokus. Jadi mereka salah faham dengan firman Allah, salah dalam memahaminya.
Oleh karena itu, ana sering sampaikan fokus dalam mempelajari tauhid, salah-salah faham bahaya nanti. Yaqulun, mereka berdalil dengan firman Allah juga tentang tadi wasilah, menjadikan wali sebagai perantara, orang soleh sebagai perantara, orang mati sebagai perantara. Mereka berdalil juga, ada dalilnya dengan firman Allah juga sama, tapi salah dalam memahaminya. Mereka mengatakan, lihat di sini, yaqulun, mereka mengatakan Allah Jalla wa Ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini dia yang salah pahamnya ini. Ulaikal ladzina yad'un, mereka-mereka yang beribadah yang kepada orang-orang soleh, orang solehnya itu yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari-cari kepada Rabb mereka wasilah. Fadalla ala anna ittikhadal wasaiti minal khalqi ilallahi amrun masyru'un. Itu kata mereka. Salah dalam memahami. Fadalla, maka menunjukkan atas anna ittikhadal wasaiti, bahwa saya menjadikan perantara-perantara minal khalqi, dari makhluk kepada Allah adalah amrun masyru', perkara yang disyariatkan. Salah paham dari kata wasilahnya itu. Li'anna Allah asna ala ahlihi, karena bahwasanya Allah menyanjung pelakunya. Wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian kepada Allah wasilah. Wasilah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Mereka berdalil dengan firman Allah, sama persis dengan dalil yang kita tadi sampaikan, tapi mereka salah dalam memahaminya dari kata wasilah itu. Kan tadi kita katakan wasilah apa? Ketaatan, ibadah, sesuatu yang mengantarkan kepada yang dituju. Itu wasilah yang benar. Sesuatu yang mengantarkan kepada ridho Allah dan surganya. Apa yang membuat Allah ridho? Apa yang membuat seorang masuk ke dalam surga? Ketaatan, ibadah. Itu wasilah yang disyariatkan. Adapun mereka ini memahami dari ayat-ayat tadi wasilah, yang tadi kita sering ulang-ulang, yaitu menjadikan antara dia dan antara Allah perantara dari kalangan orang soleh, wali, orang-orang mati. Salah paham. Udah mulai paham ya antum ya, udah mulai masuk nih. Tadi kata kita apa? Yang benar, wasilah apa? Yang mengantarkan kepada ridha Allah, surganya Allah. Apa yang mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya Allah? Ibadah dan ketaatan. Itu wasilah yang disyariatkan. Itu wasilah yang dimaksud. Yang dimana orang-orang soleh mencari-cari kepada Allah wasilah, yaitu dengan ketaatan, dengan ibadah, karena itu yang mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Tapi mereka pahami wasilah adalah engkau menjadikan antara engkau dan antara Allah perantara dari kalangan para wali dan orang soleh dan orang-orang mati, agar nanti wali, orang soleh, orang mati tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Salah faham tentang makna wasilah. Beda gak tadi? Kalau kita tadi dengan ketaatan, ibadah, kalau mereka dengan perantara, wali, orang soleh, mayit. Dan ternyata kalau kita lihat lagi, perbuatan mereka yang salah paham itu sudah dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah. Ya, mereka mengatakan ulaikal ladzina yad'un yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Kan Allah berfirman, ulaikal ladzina yad'un yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Orang-orang saleh mencari kepada Allah wasilah.
Mereka salah paham tentang makna wasilah. Kata mereka, fadalla ala anna ittikhadzal wasayiti minal khalqi ila Allahi amrun masyru'. Maka menunjukkan atas bahwasannya menjadikan perantara-perantara dari makhluk kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Menjadikan perantara-perantara dari makhluk kepada Allah adalah perkara yang disyariatkan. Karena salah paham dulu dia tentang makna wasilah. Li'anna Allah athna alaihi, karena bahwasanya Allah menyanjung pelakunya. Dan di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian kepada Allah wasilah, wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kalian di jalannya. Kemudian lihat, qalu innallaha amarana an nattakhidhal wasilata ilaihi. Qalu, mereka mengatakan, innallaha amarana, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, an nattakhidhal wasilata ilaihi, untuk menjadikan wasilah kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk kita menjadikan wasilah kepada Allah. Dan kata mereka, wal wasilatu ma'naha al wasitatu. Wasilah maknanya adalah perantara dari wali, orang soleh, orang-orang mati. Salah faham mereka. Hakadha yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Lihat kata Syekh. Hakadha, seperti inilah. Yuharrifunal kalima, mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat an mawadhi'ihi, dari tempat-tempatnya. Mereka mengubah-ubah kalimat-kalimat dari tempat-tempatnya. Mereka memahami firman Allah bukan dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah. Salah dalam memahami. Kemudian kata Syekh, fal wasilatul masyru'atu fil Qur'ani wa fis sunnati hiya ta'atul lati tuqarribu ila Allahi. Fal wasilatul masyru'atu, maka wasilah yang disyariatkan. Nah, ini wasilah yang benar nih. Di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, dia adalah at-ta'atul lati tuqarribu ila Allah, ketaatan yang mendekatkan kepada Allah. Itu yang disyariatkan. Yang kedua, wattawassulu ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi, dan bertawassul kepada Allah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Bagaimana bertawassul dengan nama-nama Allah? Misalnya, ya Allah yang Maha Pengasih, kasihilah aku. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, disebutkan dulu nama-nama Allah. Maha Pemberi rezeki, berikan rezeki kepadaku. Dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, hadhihi hiya al-wasilatul masyru'atu. Ini dia adalah wasilah yang disyariatkan. Ketaatan yang mendekatkan diri, ketaatan yang mendekatkan kepada Allah ya dengan amal soleh. Dan yang kedua dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Adapun wasilah yang bermakna perantara, menjadikan perantara dari kalangan para wali dan orang soleh, ini dibenarkan atau keliru? Keliru. Amma tawassulu bil makhluqina ilallahi fahuwa wasilatun mamnu'atun, dan lihat, wa wasilatun syirkiyatun. Amma tawassulu bil makhluqin, adapun bertawassul dengan makhluk-makhluk, ilallahi kepada Allah, bertawassul dengan makhluk-makhluk kepada Allah, fahuwa wasilatun mamnu'atun, maka dia adalah wasilah yang dilarang. Wa wasilatun syirkiyatun, dan wasilah kesyirikan. Wa hiya allati ittakhadhahal musyrikuna min qablu,
dan dia adalah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin sebelumnya. Paham ya? Jangan sampai ada yang nggak paham nih. Karena sama dalilnya. Kalau orang dia nggak fokus, samar nanti. Ana ulangin. Mereka berdalil dengan firman Allah, ulaikal ladzina yad'un yabtaghun ila rabbihimul wasilah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata mereka, Allah memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah kepada Allah. Menurut kita, dan ini pemahaman yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wasilah maknanya apa? Ketaatan, ibadah yang mendekatkan kepada Allah, yang mendekatkan kepada ridho Allah dan surganya. Ketaatan, ibadah, itu wasilah yang disyariatkan. Dengan ketaatan, ibadah. Adapun yang mereka pahami wasilah adalah menjadikan perantara antara dia dan Allah melalui para wali, para orang soleh, para orang-orang mati. Dan itu keliru. Karena ketika itu dia telah menduakan Allah. Kan konsepnya di sisi mereka berdoa, beribadah kepada wali, nanti wali mengantarkan hal itu kepada Allah. Jadi mereka sudah beribadah kepada wali. Dan ternyata perbuatan mereka itu juga telah dilakukan oleh siapa? Orang-orang musyrik terdahulu. Lihat, wahiyallati ittakhadhahal musyrikuna min qablu. Dan dia adalah yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelumnya. Yang Allah mengatakan tentang perbuatan mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, ini perbuatan orang-orang musyrik sebelumnya yang sudah 1400 tahun yang lalu diperingatkan oleh Allah dan Rasulnya akan syiriknya perbuatan ini. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak dapat memberikan mudarat kepada mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka, wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ketika ditanya kenapa kalian melakukan itu, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Dan firman yang lain, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini syirik yang memang sudah basi, sudah dilakukan oleh orang-orang 1400 tahun yang lalu. Kenapa masih saja dilakukan? Itulah orang-orang yang tertutupi dengan hawa nafsunya, tidak mau mempelajari agamanya. Hadza huwa syirkul awwalina wal akhirin sawa'un bisawa. Ini adalah syirik orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang, sama persis. Wal akhirin, yaitu orang-orang terakhir, yaitu orang-orang sekarang, berarti ini maksud. Sawa'un bisawa, sama persis. Jadi kesyirikan yang mereka lakukan dari kalangan pemuja kubur itu sama persis dengan kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu, yang Allah menamai mereka syirik, Allah menamai mereka musyrik, Allah menghukumi mereka kekal dalam api neraka, sama persis, sawaun bisawa. Wa in sammuhu wasilatan fahuwa syirku bi'ainihi. Wa in sammuhu wasilatan, walaupun mereka menamakannya wasilah, maka hakikatnya dia adalah syirik. Fahuwa syirku bi'ainihi, maka dia adalah syirik pada hakikatnya. Bi'ainihi, yaitu pada hakikatnya.
Walaupun mereka menamakannya wasilah, kan keren kelihatannya, tapi itu adalah syirik pada hakikatnya. Walaysa huwal wasilatul lati syara'aha Allahu. Walaysa huwal wasilatul lati, dan bukanlah dia wasilah yang syara'aha Allahu, yang disyariatkan oleh Allah. Jadi itu wasilah syirik, wasilah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Li'anna Allaha lam yaj'ali syirka, lam yaj'ali syirka, ya kalau digabung ya jadi kasrah, yaj'ali syirka wasilatan ilaihi abadan. Li'anna Allah lam yaj'ali syirka, li'anna Allah, karena bahwasanya Allah lam yaj'ali syirka, tidak menjadikan kesyirikan sebagai wasilah kepadanya abadan, selama-lamanya, enggak akan Allah jadikan itu. Lam yaj'ali syirka, karena bahwasanya Allah tidak menjadikan kesyirikan wasilatan ilaihi, sebagai perantara kepada Allah abadan, selama-lamanya. Innama syirku mub'idun anillahi, sesungguhnya kesyirikan hanyalah menjauhkan dari Allah. Jadi enggak mungkin kesyirikan menjadi perantara kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan dia membuat seseorang jauh dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Kalau seandainya kesyirikan seperti itu kondisinya, membuat seseorang jauh dari Allah, membuat seseorang kekal dalam api neraka, diharamkan dari surga. Kemudian lihat, fa kaifa yuj'alu syirku wasilatan ilallahi. Kalau kesyirikan begitu kondisinya, fa kaifa yuj'alu syirku, maka bagaimana dijadikan kesyirikan wasilah kepada Allah? Maka bagaimana dijadikan kesyirikan wasilah perantara kepada Allah? Kan kesyirikan membuat seseorang jauh dari Allah. Kan kesyirikan membuat seseorang haram masuk surga, kekal dalam api neraka, tidak akan ditolong. Maka bagaimana kesyirikan dijadikan wasilah kepada Allah, perantara kepada Allah? Nggak mungkin. Ta'ala Allahu amma yaquluna, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian lihat satu paragraf lagi. Asy-syahidu minal ayati anna fiha dalilan ala anna hunaka minal musyrikina man ya'budu s-salihina li'anna Allaha bayyana dzalika wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum ubadun. Ubadun bisa juga ibadun, ya bisa ubadun bisa juga ibadun. Fuqara'u yabtaghuna ila rabbihimul wasilata, yakni yataqarrabuna ilaihi bitta'ati. Lihat itu, bitta'ati. Ayyuhum aqrabu. Baca dulu sampai selesai. Yatasabaquna ilallahi jalla wa ala bil ibadati li faqrihim ilallahi wa hajatihim wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Wa man kana kadzalika fa innahu la yasluhu ay yakuna ilahan yud'a wa yu'badu ma'allahi. Perhatikan, fokus. Asy-syahidu minal ayati, saksi pembahasannya dari ayat. Yang ulaika alladzina yad'un, itu. Saksi pembahasannya adalah anna fiha dalilan, bahwasanya di dalamnya, kembali kemana? Ayat. Bahwasanya di dalam ayat itu terdapat dalil. Mas Ardian, jangan nyantur ini.
Berdiri Mas Ardian. Nggak apa, berdiri sebentar. Waduh, bahaya sekali ini ngantuk. Karena kalau ngantuk itu pasti setengah-setengah pahamnya. Lagi meleknya fokus, pas udah mulai meremnya hilang fokusnya. Denger ya, putus-putus. Fokusnya keputus-keputus. Apalagi yang sering-sering izin, waduh. Yang tadi kamar mandi lama sekali, aduh. Ini juga Mas Akbar. Anna fiha dalilan, bahwasanya di dalamnya terdapat dalil atas anna hunaka minal musyrikina man ya'budu salihina. Anna hunaka minal musyrikin, bahwasanya di sana terdapat dari orang-orang musyrik man ya'budu salihin, yang menyembah orang-orang saleh. Li'anna Allah bayyana dzalik, karena bahwasanya Allah menjelaskan hal itu. Paham insyaallah ini ya. Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum hum ubbadun fuqara'u. Wa bayyana, dan Allah menjelaskan, anna haula'il ladzina ta'budunahum, bahwasanya mereka-mereka yang kalian menyembah mereka, mereka-mereka yang, yaitu orang-orang soleh yang kalian menyembah mereka. Kalian menyembah mereka, orang-orang soleh. Mereka itu orang-orang soleh. Hum ubbadun, mereka adalah para hamba. Fuqara'u, orang-orang fakir. Paham ya ini ya? Wa bayyana anna haula'il ladzina ta'budunahum, dan Allah menjelaskan bahwasanya mereka-mereka yang kalian sembah, mereka adalah hamba fakir. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mencari-cari kepada Rabb mereka wasilah, yaitu yataqarrabuna ilaihi bitta'ati, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Hamba fakir mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat, yaitu yatasabaquna ilallah, mereka berlomba-lomba kepada Allah. Bil ibadati, dengan ibadah, berlomba-lomba mereka. Li faqrihim ilallahi, karena kefakiran mereka kepada Allah. Wa hajatihim, dan kebutuhan mereka kepada Allah. Kemudian kata Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka orang-orang soleh yang kalian sembah itu yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Kemudian kata Syekh, lihat, perhatikan, fokus. Wa man kana kadzalik, dan barang siapa yang keadaannya seperti itu, yang hamba, yang fakir, yang butuh kepada Allah, beribadah kepada Allah, bahkan berlomba-lomba, fa innahu la yasluhu, maka sesungguhnya dia tidak pantas ayyakuna ilaha, menjadi Tuhan, yud'a, yang didoai, wa yu'badu, dan diibadahi bersama Allah. Tidak pantas menjadi Tuhan yang didoai dan diibadahi bersama Allah. Mudah insyaallah ya. Istirahat sampai jarum panjang ke angka 4. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.